Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia dan jin sama-sama diwajibkan untuk beribadah kan. Mereka juga beribadah. Ya. Tidak jelek saja semuanya. Ya. Hanya kepada Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Itu kata Allah ya. Al-Quran ya. Nah, oleh karena itu kedua makhluk ini dibebani hukum apa Pak namanya? Taklifi. Jadi jin dibebani hukum wajib, dibebani hukum larangan. Sama seperti kita. Kalau dia muslim, jin harus wajib sholat. Ya, sama. Tidak boleh makan haram. Makanya jin nasibin, ya, itu di hadis. Itu jin muslim. Dia tidak mau menyerupai ular. Tapi hanya menyerupai keledai dalam konsep tarbiyah. Duduk ya. Nah, jadi Nabi sering mendekat sahabat kepada keledai-keledai ya itu karena dia berarti ke muslim larinya ya. Nah, jadi begitu. Jadi Bapak kalau mendengar ringkikan di masjid, hati-hati Bapak-bapak bermasalah di masjid tuh. Ya. Jadi kalau mendengar gonggong nggak mungkin gitu. Ya, udah sampai ya. Nah, jadi ini perlu dong jelaskan dulu supaya kita lebih paham lah gitu ya. Jadi dibebani hukum taklifi makhluk itu. Perintah untuk melaksanakan usul dan furu sesuai dengan kodrat mereka yang tidak sama dengan manusia dalam konsep ini ya, arti kata dalam konsep bentuknya ya. Oleh karena itu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang atas mereka tidak sama sebetulnya dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Tidak sama, tapi ada kesamaan. Namun tidak ada rasul dari kalangan jin. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi di kalangan jin itu tidak ada nabi, tidak ada ulama, tidak ada penceramah, tidak ada. Ya. Karenanya rasul manusia juga rasul mereka. Ulama manusia juga ulama mereka. Sayangnya ulama sekarang nggak berani menyebut jin. Assalamualaikum ya. Ya ahlul goib yang hadir gitu. Para jin semua yang ngumpul jangan berisik. Berani ngomong gitu. Bingung katanya ulamanya. Padahal ada perintah gitu. Di sini kan disebut. Jadi Ustadz Faujin sebagai Ustadz kalau ceramah nanti di umum sebut para jin tolong diam. Berani? Berani enggak? Itu ada perintahnya loh. Ya gitu ya. Ulamanya juga nebeng ke kita. Karena makna perintah dari Al-Quran, kitab Al-Quran, seruan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman diulang. Nggak percaya Bapak diulangnya. Di Ar-Rahman ini diulang-ulang tuh. Fabi ayyalahi robbikumatu kadziban. Kok kesana ya? Dengerin dulu. Gini. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Yang dimaksud dengan ayat itu adalah manusia dan jin kan? Iya kan? Manusia dan jin itu. At-saqalain minal ins wal jin. Iya kan? Itu aja dasar dalilnya. Kalau nggak ulama yang ngaji dulu IAIN lah. Gitu. Ini bingung pula ya. Nah, gitu ya. Para rasul banyak sekali yang telah diutus oleh Allah untuk menyeru manusia dan jin. Memang begitu. Ya. Agar tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ulama hanya berpikir kepada manusia saja tugasnya, dirasuki jin loh. Alah, cangok antum baru tahu loh. Iya dia nggak pernah, kadang-kadang jin marah nih. Kurang ngajar yang suruh sedekah nih orang manusia aja. Emang gua nggak boleh sedekah? Ayo. Itu perlunya spiritual. Ya. Andung nyindir nih ya. Enggak. Karena ada ulama aneh ya. Enggak paham konsep spiritual gitu. Jadi Rasul banyak sekali diutus oleh Allah itu untuk menyuruh manusia dan jin. Contohnya Nabi Sulaiman. Iya enggak? Gamblang. Agar tunduk dan taat kepada Allah. Mengakui keesaannya. Memberikan tanda-tanda kebesarannya. Jadi seruan tadi ditujukan kepada makhluk yang berakal. Kan di Quran. Yang berakal manusia aja enggak?
Kan dijelaskan juga yang berakal juga termasuk jin. Duh. Kriteria ini dimiliki oleh jin dan manusia. Gimana nih? Jadi karena gini, kenapa ngulang ini? Ada ulama yang mengatakan tidak ada boleh kita mentaklimi jin. Aneh. Salah, Pak. Ya karena nggak ngerti. Kita streaming dulu ya ulama tuh ya. Gitu ya. Kita streaming. Suruh aja kemari. Kita bawa dulu. Jangan jauh-jauh lah. Tunggu hitam aja lah ya. Ya nggak perlu nggak dia kita taklimi gitu ya. Jadi adanya petunjuk dari Allah tadi kita sudah jelas ya. Kenapa Bapak mesti takut dengan perkara-perkara jin? Aneh ya. Yang takut jin pada diri sendiri, ya hantu sendiri yang jadi setan kan gitu ya. Itu yang perlu kita takutin ya. Yang paling takut itu deh gitu. Orang yang biasa mabok tapi ngaji gitu ya. Itu yang perlu kita takutin. Kalau disanding dengan jin saya lebih takut orang yang sering mabok. Percaya nggak tuh? Ya gitu ya. Maka di antara jin ada yang beriman dan ada yang beramal soleh. Sebaliknya ada yang jahat, ada yang kafir. Mereka yang beriman berhak mendapat pahala surga. Jadi jin bisa masuk surga? Bisa nggak? Dan sebaliknya mereka ada yang kafir, diajab Allah. Sama. Konsekuensi dari ibadah kan itu. Ya. Sebagaimana manusia jin juga menganut agama yang berbeda-beda, sama. Ada di antara yang Yahudi, Nasrani, Majusi, menyembah berhala. Ini semua dijelaskan oleh Allah. Penghuni neraka itu terdiri dari jin dan manusia yang tidak menggunakan akal. Dibaca Al-Araf 179 ikhwan. Ini terkait akal. Pangana. Kalau terkait dengan akal memberesinnya ayatnya ini. Al-Araf 179. Beresin akal supaya cerdas anak, ayatnya Al-Jin. Salah, Pak. Ayatnya apa? Al-Araf 179. Tolong dibaca. Walaqad jarana. Diawali. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balahum azallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan cara istidlal. Jadi gini, ini sandarannya untuk kita meru'yah ya. Apa yang disuruh Quran itu. Kalau hati kemana? Nggak mau sholat ya. Mata
Nggak tahu ya rambang atau ya. Nikah sih maksiat saja ya. Bisa. Telinga? Hah? Telinga kira-kira apa, Pak? Nggak tahu ya. Jadi ini bisa makan dengan rendahnya kepada binatang. Jadi lebih cenderung ke kecerdasan. Bukan ke materi. Paham ya? Bukan ke materi. Kalau materi itu masalah rasa sakit atau ini bukan masalah. Ayat itu kan menerangkan bahwa kedatangan azab Allah kepada jin dan manusia yang mendustakan ayat-ayatnya dengan cara istidrak. Itu yang namanya istidrak. Yaitu dengan cara membiarkan. Dibiarkan, Pak. Dibiarkan dia maksiat terus. Bergelimpangan seakan hingga tidak sadar bahwa mereka didekatkan kepada kebinasaan. Itu namanya istidrak. Kenanya dengan ayat tadi, ya. Mereka tidak berdaya, langsung tersungkur dalam neraka yang memang telah disiapkan untuk mereka nanti. Jadi makhluk jin yang memeluk Islam setelah mereka mendengar Al-Quran, mereka mengakui Al-Quran itu sangat menakjubkan dan dapat memberi petunjuk ke jalan yang benar. Jadi kalau kita manusia yang sempurna tidak mengakui, bingung. Betul kan? Nah, biasanya langsung kan dia punya prinsip baik-baik benar gitu. Langsung Islam benar. Kafah benar. Karena itu mereka makin lama Pak sering terbalik ini. Masjid yang sepi itu jinnya banyak biasanya. Tahu ya? Masjid yang sepi jinnya banyak. Bukan Bapak lari dia yang sepi. Datang Bapak. Karena kekuatan prinsip akan kuat. Tapi ingat ya, tidak ada seorang muslim yang sholatnya sendiri. Percaya nggak? Nggak ada. Khusus untuk laki-laki ya, nggak ada. Walaupun di masjid, nggak ada. Cuma hanya saja nggak kelihatan sama mata manusia. Pengen ngeliat Bapak yang di masjid ya. Baca aja Al-Jin 1 dengan 2 baca. Rasain belum kasih tahu. 1, 2 baru bisa dilihat tapi di masjid. Baca 1, 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Jadi itu informasi dari Allah, begitu prinsip jin. Jadi bukan melihat dengan mata, rasa, pendengaran. Nggak percaya. Nggak percaya Bapak baca Quran, niatkan dengan ayat tadi. Insya Allah terasa. Benar ini. Kepekaan spiritual itu untuk lebih tajam nanti di lapangan. Karena faktor tubuh juga bisa menjadi ketertutupan. Harus kita bereskan ketenangan itu. Di ayat lain Allah berfirman begini, Al-Jin ayat 19 yang membaca. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu qada'u yakuna ilaihi
ibadah, dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu mendesak, mengerumuninya. Ayo. Setelah diri, terasa di belakang. Jadi nggak ada yang sholat sendirian, Pak. Ayo. Nabi kan sama badannya dengan manusia, ada daging. Benar kan ini? Itu di Al-Jin 19 menyebutkannya. Nah, jadi orang kalau nggak percaya perkara ini jadi aneh. Ya, itu kan Al-Quran sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan serombongan jin kepada Nabi untuk mendengarkan Al-Quran. Juga dijelaskan pula banyak sekali ayat yang menjelaskan perkara ini. Nah, Al-Ahqaf 46. Kalau pengen lihat rombongan, ayatnya 29 baca Ikhwan. Nah, rombongannya itu. Nah, tapi yang baik ya. Al-Ahqaf itu suratnya 46, ayatnya 29. Jadi materi. Kalau ingin jadi materi baca ayat ini. Yaitu corona, kampung gerombol. Karena corona bisa ditunggangin jin nggak? Bisa, tapi yang negatif. Jadi kalau mengandalkan medis saja ya belum bijaksana. Coba dibaca. Wa sarafna Wa iz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma tudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaannya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi gini, walaupun jahat, bukan muslim, kalau antum baca Al-Quran dia datang. Datang dia. Karena seperti makan enak. Kalau manusia pas baca Al-Quran kabur. Nah, itu bedanya. Kalau jin tidak datang. Walaupun jin itu kafir karena itu makanannya. Cuman ada ngoceh gitu kan, berisik kata Nabi karena ada tahu sifatnya di hati. Jadi kalau bapak-bapak baca Al-Quran kan diawali dengan ta'awudz, Pak. Bukan untuk Quran. Cukup diri kita yang ada jinnya dan untuk jin yang ada di luarnya. Makanya kalau baca Quran itu dulu ta'awudzkan lingkungan diri kita dan lingkungan luar. Gitu supaya jangan ngoceh. Gitu. Ya, dia senang. Kalau kita ada baca Quran, gimana? Nah, kan aneh. Jahat mana kita senang jin? Bukan jan ya. Kalau iblis punya prinsip aneh, Pak. Hajar terus, jelek terus, hajar terus, jelek terus, masuk neraka sama beda. Itu pengakuannya. Ya, itu perbedaannya. Jadi dengan demikian sampai sini sudah yakin yang disampaikan ini Al-Quran, perkara jin jelas, masih takut juga nuci kue. Kan susah, Pak. Pede lah, percaya hanya pada Quran, kepada Allah, pada kekuatan iman kita, maka jin juga kabur. Ya kan? Gantian yang jadi penguasa dunia ini sekarang kita, khalifah. Dulu ya jin. Udah gantian ya, udah lengser gitu ya. Kalau lengser nggak bisa duduk lagi, gitu. Ya. Jadi dengan demikian mereka menghadapkannya untuk mau menerima seruan Al-Quran, tapi memang ada yang bangkang, ada yang ikut, dan apabila mereka menerimanya mereka diampuni segala dosanya sama. Sebaliknya bila kaum jin tidak mau menerima seruan tersebut maka mereka pasti kena azab Allah. Jadi berdasarkan firman tadi perlu dicatat ya bahwa tidak semua jin adalah setan. Setuju? Tidak semua manusia adalah setan. Tidak. Betul kan? Karena jin ada yang taat kepada Allah, kan gitu dalilnya.
Ada yang membangkang. Yang membangkang itu setan. Manusia ada setan. Kalau yang membangkang, sholat, mabok, namanya apa tuh? Itu setan. Enggak enak ya? Ya. Ini jelas Allah berfirman di Al-Jin ayat 11. Dengar baca. Wa anna minnas shawiyuna wa minna dunna zalika kunna taharaika kidadda, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang demikian halnya adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sama manusia, jalannya beda-beda. Ada yang cingkah, ada yang tidak cingkah, kan sama itu, iya kan? Demikian ucapan jin yang diabadikan oleh Al-Quran diberitahu oleh Allah. Di sisi lain tidak sama semua setan adalah jin kan? Tidak, karena ada juga setan manusia. Ada kan? Ya, sebagaimana firman-Nya, ada nggak setan manusia? Jadi setan itu sifat, bukan pemakhluk. Al-An'am 112. Nah ini yang bahaya. Kalau setan ada di manusia ini yang bahaya. Dibaca itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi yang disampaikan sedikit ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk mentafsirkan ayat ini. Jadi gini, yang membisikkan itu kebanyakan orang menganggap jin setan ya. Bukan temennya Pak waktu bergaul. Maksud Quran gitu. Sampai nggak? Terprogram, tersimpan, lupa, pas sholat masuk. Jadi nggak bisa dibohongin deh. Kalau bergaul antum itu nggak beres, ya, setan masuk tuh. Setan dari mana? Dari manusia, ngobrol di kafe misalnya ya. Pas sholat masuk ya obrolan itu, betul kan? Jadi jangan salahin jin dong. Paham nggak? Walaupun memang ada dari jin, tapi jin lebih cenderung bukan dengan bisikan, hembusan, tiup bubur tuh, beda ke tubuh. Jadi yang nama bisikan ini bukan ke jin maksudnya. Ya manusia yang akhlaknya kacau. Duduk. Udah paham ya? Jadi bahaya ya. Setan manusia bahaya nggak? Dominan. Kan di situ disebut. Yang pertama kali disebut apa? Setan manusia. Kemudian baru jin. Jadi dominan mana? Coba lihat keluar. Setan manusia dulu kan? Di depan kan? Baru jin. Duduk. Alhamdulillah. Itu